AC Milan mengalami beberapa kemunduran setelah kepergian Paolo Maldini. Di antaranya, berdampak ke aktivitas transfer AC Milan. Gaya pikat Rossoneri sontak memudar setelah kepergian sang legenda Rossoneri itu. Dan The Minutes akan coba merangkum kehancuran AC Milan sebagai berikut. Milik baru AC Milan terbukti sangat kikir dalam mengelola klub. Milik AC Milan Redbird Capital yang dipimpin Gary Cardinal telah dikritik karena dianggap pelit dalam mengeluarkan anggaran untuk bursa transfer AC Milan. Perseteruan antara Paolo Maldini dan Ricky Massara dengan Redbird Capital bahkan berujung pada keduanya diusir dari pertemuan. Tampaknya kritik pedas ini membuat Redbird Capital tidak senang, sehingga Gary Cardinal segera mengusir kedua orang tersebut bersamaan dengan bursa transfer musim panas. Situasi ini bermula dari keengganan Redbird Capital untuk menggelontorkan modal yang cukup besar untuk aktivitas bursa transfer AC Milan dalam beberapa musim terakhir, termasuk saat ini. Faktanya, Redbird Capital hanya menganggarkan 35 juta euro atau 581 miliar rupiah untuk mengeluarkan pemain pada musim panas ini. Banyak yang menganggap Gary Cardinal sebagai sosok antagonis karena tindakannya yang aneh dalam mengusir Paolo Maldini. Para supporter AC Milan juga mulai mengambil tindakan protes terhadap Redbird Capital yang dipimpin oleh Gary Cardinal. Mereka menyalahkan Gary Cardinal atas kerusakan yang terjadi di dalam AC Milan sejak pemecatan Paolo Maldini, mantan direktur teknik sekaligus legenda klub. Para pendukung AC Milan juga meragukan keseriusan Cardinal dalam mengelola klub kesayangan mereka. Bahkan sejumlah pihak dari luar, termasuk legenda Inter Milan Christian Vieri, juga terkejut mendengar kabar pemecatan tersebut. Tentunya Cardinal ini gila jika dia membuat Maldini pergi. Dalam 30 tahun saya telah bertemu dengan orang-orang paling palsu. Tidak ada yang mengejutkan saya selain ini. Sepak bola kata-kata tidak berharga, kata Vieri. Pelatih legendaris AC Milan Carlo Ancelotti juga mengkritik keras pemecatan Paolo Maldini yang dinilai tak menghargai arti dan tradisi dan sejarah. Nyatakan tekad untuk serius dan berkomitmen penuh. Pada awal kedatangannya, Redbird mengaku merasa terhormat bisa jadi bagian AC Milan dan menegaskan ia akan berusaha Rossoneri untuk selalu meraih hasil terbaik di atas lapangan. Pada 1 Mei 2022 kemarin, AC Milan resmi berpindah tangan dari Elliott Management ke tangan Redbird Capital. Usai tekan kontrak, Direktur Utama Redbird langsung memberikan pernyataan terkait akuisisi tersebut. Ia mengaku terkesan dan sangat terhormat bisa menjadi bagian dari Milan yang penuh sejarah. Cardinal pun bertekad untuk bisa mencetak sejarah baru bersama Rossoneri yang tak kalah hebatnya dibandingkan sebelumnya. Namun keseriusan dan semangat itu tidak dibarengi dengan investasi serius di bursa transfer. Redbird Capital cenderung lebih condong pada strategi transfer yang fokus pada rekrutmen pemain muda dengan biaya transfer yang lebih ekonomis. Selain itu, Redbird Capital menuai kritik atas keputusan kontroversial mereka dalam memberikan kontrak dengan gaji tinggi kepada pemain baru. Salah satunya adalah kasus Ruben Loftus-Cheek yang disebut-sebut menerima gaji tahunan sebesar 4 juta euro atau 66 miliar rupiah. Kebijakan ini tidak disambut baik oleh sebagian besar penggemar Rossoneri yang mayoritasnya lebih menghargai pendekatan transfer yang dilakukan oleh Paolo Maldini. Maldini terkenal karena ketegasannya dalam menangani urusan transfer dan kebijakan gaji. Ia tidak ragu untuk melepas pemain-pemain yang menuntut gaji yang tinggi, seperti yang terjadi dengan Donnarumma, Frank Kessie, dan Alessio Romagnoli. Tindakan ini dianggap sebagai bukti keberanian dan ketegasan Maldini dalam menjaga keseimbangan keuangan klub dan menekankan pentingnya kesetiaan dan dedikasi para pemain terhadap tim. Banyak pemain kunci yang telah meninggalkan klub. Kebijakan yang kontroversial dari Redbird Capital telah menyebabkan banyak pemain kunci Rossoneri meninggalkan klub. Baru-baru ini, AC Milan harus menghadapi kepergian Sandro Tonali. Pemain berusia 23 tahun itu terpaksa dijual karena alasan keuangan. Tonali resmi pindah ke Newcastle United dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Dikontrak hingga tahun 2029. Sebagai seorang Milaniasti sejati, Tonali tidak dapat menutupi rasa emosionalnya saat meninggalkan San Siro.
telah menjadi bagian penting dari skuad Rossoneri yang berhasil memenangkan gelar Liga Italia musim 2021-2022. Selama 2 musim terakhir, Tonali telah menjadi pemain kunci bagi AC Milan. Dalam 130 penampilannya, ia mencetak 7 gol dan memberikan 13 assist. Sebagai seorang gelandang bertahan, Tonali telah memberikan kontribusi besar bagi kekuatan lini tengah Rossoneri. Tidak diragukan lagi, perjalanannya selama 3 tahun bersama Milan telah membuatnya merasa sangat terikat dengan klub ini. Selain kehilangan Sandro Tonali, AC Milan juga harus merelakan kepergian Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan untuk pensiun. Ibrahimovic, salah satu ikon dalam sejarah klub, mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri karir profesionalnya. AC Milan juga menghadapi ancaman kehilangan pemain kunci lainnya, termasuk Theo Hernandez, Rafael Leao, dan Mike Maignan. Kabar kepergian mereka menciptakan kekhawatiran di antara para penggemar klub. Munculnya isu-isu transfer mengaitkan Mike Maignan dengan kepindahannya ke Premier Liga dengan bergabung ke Chelsea. Sementara Theo Hernandez dikabarkan menjadi target Bayern Munich dan Newcastle United. Isu-isu ini menimbulkan kekhawatiran di antara para penggemar AC Milan mengenai kemungkinan kehilangan pemain-pemain kunci tersebut. Theo Hernandez, bek kiri yang sangat berpengaruh, telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa dengan performa impresifnya. Rafael Leao, pemain muda berbakat, juga menarik minat beberapa klub dengan potensinya yang besar. Sementara itu, Mike Maignan, penjaga gawang yang baru bergabung dengan AC Milan, telah menunjukkan performa gemilang dan menarik minat klub-klub lain. Rekrut pemain yang kurang terkenal. AC Milan tidak hanya kehilangan pemain-pemain penting, tetapi juga mengalami nasib buruk dengan pemain-pemain yang menjadi incarannya direbut oleh klub lain. Musim Auer dan Evan Dika telah resmi bergabung dengan AC Roma. Sedangkan Marcus Thuram dan David Fratesi bergabung dengan Inter Milan. Klub lain berhasil mendapatkan tanda tangan mereka sebelum AC Milan dapat melakukannya. Pertama, mereka mendapatkan Luca Romero secara gratis dari Lazio setelah kontraknya tidak diperpanjang dengan klub Bianco Celesti. Pemain asal Argentina ini menandatangani kontrak selama 4 tahun hingga 2027. Selanjutnya, AC Milan mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea dengan biaya transfer sebesar 16 juta euro atau 256 miliar rupiah ditambah bonus 4 juta euro. Dan yang berusia 27 tahun ini resmi bergabung dengan Rossoneri. Yang terakhir, AC Milan baru saja memastikan jasa Marcos Sportiello dari Atalanta. Seperti Romero, Sportiello juga didapatkan secara gratis setelah kontraknya berakhir bersama Atalanta. Selain nama-nama tersebut, manajemen AC Milan juga gencar dalam upaya merekrut Tijani Reijnders. Menurut laporan dari Sky Sport, AC Milan telah menawarkan 19 juta euro atau 315 miliar rupiah dan pemain keturunan Indonesia ini juga telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan tim Rossoneri. Itulah ulasan AC Milan di musim panas 2023 ini. Bagaimana pendapat kalian? Akankah Rossoneri mampu memberikan kejutan di musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thanks for watching. Bye!